Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan terus semuanya. Gimana? Sudah pada MC kah? Ataukah sudah profit? After news tuh kemarin gimana? Ataukah sebelum news? Sudah MC duluan, terus menyesal karena after news masuk dalam zone, atau kejar-kejar market tuh langsung buy no buy no buy no pair gold. Entahlah ya, kau buy gold, dia turun, setelah turun baru dia boom naik ke atas. Ayo. Nih, news kemarin itu hijau ya, hijau. Entahlah, saya tak akan terlalu bahas lebih dalam mengenai fundamental, takutnya salah juga. Meskipun saya kemarin infokan ya, sedikit mepet infokannya di channel Telegram. Sepertinya USD turun, lalu gold dia akan terbang ya, saya infokan untuk channel Telegram, meskipun mepet ya, karena saya juga enggak terlalu melihat daripada fundamentalnya ya, enggak, cuman saya melihat pergerakan yang terjadi di US ya, makanya saya infokan tuh sepertinya gitu ya, jadi keluar daripada pembahasan analisa di pagi kemarin ya. Nah, sekarang juga ada news GBP nih jam 2 sore, terus jam 10 malam ya. Janganlah kejar-kejar market lagi ya, belajarlah dari pengalaman ya. Kau tunggu after news seperti apa, kau tekan baru. Tapi ya mesti yakin ya, mesti yakin dengan setup yang kau miliki dan yang kau punya juga mappingnya. Jangan tak percaya diri ya, jangan. Nih ya, GBP lalu USD. Nanti saya bantu ulas lah mappingannya di sini. Kita langsung masuk ke chart MT4 saja. Yang dimana di chart MT4 kemarin itu jam setengah 8, mau jam 8 ya, price masuk dalam zone punya saya di sini ya. Masuk dan floating kurang lebih itu 13 pip kalau di H1, kalau di M30 itu floatingnya berapa pip nih? Ini saya pakai yang zero spread ya, 23 pip. Lepas tuh dia turun pada saat news tuh 151 pip. Nah, kelihatan gak nih? Sebentar, saya paskan dulu ya. Nih, 152 pip daripada letak order yang saya berikan kemarin, daripada mapping setup yang saya berikan kemarin. Pada saat news pertama kali dia launching, dia turun ke bawah, and then dia naik ke atas, masuk ke zone weekly saya punya, dan sudah saya berikan juga kepada rekan-rekan. Kalau rekan-rekan mapping tuh setup gold yang dari saya mungkin sudah kena di sini nih, kena sell limit, barulah price di sini dia terjun gila-gila ya. Terjun gila-gila lagi. Terjun kurang lebih sekitar 214 pip ya. Ya dihitunglah dengan spreadnya berapa, kalau saya pakai yang zero spread ya. 214. Nah, terus yang saya bagikan juga setup US30 itu juga masuk ke dalam zone TP pertama. Terus USD Jepang Yen pun masuk ya, dia naik tuh secara tiba-tiba. Berapa pips dia naik secara tiba-tiba? Saya kecilkan lah. Nah, di sini dia naik secara tiba-tiba nih. Saya lupa lagi zona itu yang mana nih. Di sini kalau nggak salah. Intinya dia naik dulu ya, USD Jepang Yen juga dia naik. Kurang lebih 100 pip lah, 100 pip. 100 pip karena sudah saya hapus zone-zonenya juga. 100 pipan dia naik, dan saya infokan juga silahkan ditipikan sebelum menyesal. Alhasil USD dia anjlok, terus anjlok, and then gold juga dia terbang, fly. Nah, di sini kita ambil pelajarannya ya. Di sini kita ambil pelajaran
ketika diri kita ingin mendapatkan hasil yang lebih, sedangkan di depan mata sudah ada profit yang cukup besar, lebih dari 50 pip, itu sudah termasuk besar menurut saya. Kau tak ambil pula, wah udah, kau namanya tamak ingin selalu lebih, tapi itu normal manusiawi, memang hakikatnya manusia seperti itu, rakus ya. Saya tak akan menyalahkan rekan-rekan yang nge-hold dan yang nge-hold akibat MC, saya nggak salahkan, anggaplah itu pelajaran ya. Yang jelas saya bahagia dengan setup yang saya berikan di YouTube, itu dia langsung bus turun, terus daripada USDJPY pun dia naik secara tiba-tiba, naik drastis, meskipun failed, hasilnya kesannya failed, tapi dia naik terlebih dahulu. US 30 pun dia naik ya. Terus AUD Kanada pun dia fly ke atas. Yang enggak hold AUD Kanada, wah udah lah, saya nggak akan bagi setup untuk long term lagi. Nah, yang jadi masalahnya kan sekarang after news seperti apa kan ya. Per XAU USD nih yang ramai orang senang trade di sini seperti apa. Kita tinggalkan dulu pembahasan yang kemarin karena sudah terjadi, biar terjadi, anggaplah pembelajaran. Ya, jangan kau buat stres, biarkan saja, karena yang staden ke saya pun ada yang meninggal akunnya ya. Meninggal karena kurang ketahanan kurang ketahanan, kamikaze kurang ketahanan, saldo tak cukup, tidak bisa menahan sampai dengan 30 pip, dia hanya tekan hanya sampai 10 pip, price terjun 20 pip dan terbang. Terbang di mana? XAU USD. Saya bagi setup buy, saya bagi setup sell juga buat yang standar ya. Nah, sekarang gue masuk ke mapping saya weekly yang sudah saya bagikan juga kepada rekan-rekan di YouTube. Tolong ulanglah YouTube saya tuh. Yang dimana di sini ada, nah, shadow bawah, shadow atas seperti biasa, drop, base drop yang sudah saya kecilkan, zone-nya juga sudah saya kecilkan. Kalau yang ini sudah saya kecilkan. Ini kurang lebih memakan itu sekitar ada 80 pips ya, 80 pips. Sudah saya kecilkan 80 pips itu, tapi di weekly. Nah, kau watch this area ada apa yang sejajar. Jika sejajar itu di sini ada spot ya. Seperti biasalah SSR resisten. Ada resisten ya. Pembahasan saya nggak jauh-jauh, masih sama-sama saja di sini. Nah, di sini saya kecilkan. Di sini saya punya zone. Kalau yang di YouTube itu di sini ya. Zone-nya di sini. Mungkin rekan-rekan akan floating dulu. Kurang lebih 49 pip ya. Floating. Tapi ini weekly loh. Ya kau kecilkan lah, jangan di weekly, turunkan ke daily. Di daily nampak apa? Oh, tak nampak apa-apa di daily. Oh, yang ini. Tak nampak, hanya nampak shadow saja. Kecilkan lagi ke hashboard, nampak apa di hashboard? Oh iya, nampak adalah supply zone, ada yang lepas naik ke atas, and then boom terjun ke bawah. Ini candle bearish engulfing. Nah, udahlah, makinkan daripada body sini sampai dengan shadow paling atas. Udah clear. Setelah itu, ini kan masih besar nih zonnya, hashboard. Oke, besar lah. Kau tengok, masuk gak kawasan? Masuk. Zero float gak? Aduh, gak kuat saya melihat seperti ini ya. 4 pip terjun. 214 pip. Kayak kau masih hold juga sampai di sini, nggak kau tipikan. Price pun terbang lagi. Udahlah, menyesal kau lah. Menyesal. Nah, God sekarang buat yang ada open posisi di time frame weekly, nah, ya hold saja. Saran saya hold, jangan dulu ditipikan ya. Kalau ada yang open di sini terus nggak ditipikan di sini. Kalau yang udah ditipikan sudah, jangan dulu open posisi karena sekarang hari Jumat. Kalau yang masih nge-hold juga terus naik lagi ke atas balik dan posisi sekarang di sini
lebih baik hold dulu saja ya, hold dulu saja. Lihat daily, dia belum membentuk candle sempurna ya, dia belum membentuk candle sempurna nih, belum lah. Kita tunggu berakhirnya dia break ke area sini, area doji nih. Rally, base rally doji ini dia mesti break terlebih dahulu, break kawasan sini, break dan close di bawah candle 1 hari. Setelah break close di bawah, positif lah dia akan terjun ke bawah, tapi enggak terjun juga karena di sini ada dimension yang power. Dimension power di sini, kecilkanlah zone-nya di sini, taruh. Di sini ada dimension yang power, jadi hold dulu saja. Jangan takut belajar berani. Ya kalau misalnya salah gimana? Salah nggak salah, anggaplah pembelajaran. Itu guru yang paling utama, itu guru yang mahal daripada ilmu-ilmu yang kau pelajari ya. Pengalaman. Daripada weekly pun ya memang dia naik. Tapi sebelum dia naik terus ke atas, dia mesti ada yang namanya koreksi terlebih dahulu. Jadi trennya kalau dari sini naik itu tidak akan naik sebatang terus seperti ini, seperti garis, enggak ya, tapi seperti ini dia naik dulu, dia naik tuh, naik, lepas tuh dia turun dulu, koreksi. Nah di koreksi ini ada jarak berapa pip, kau ambillah kesempatan. Terus di sini kau lihat ada zone, kau open buy, naik lagi kan, nih naik lagi. Dia tidak mungkin terus naik, dia akan koreksi lagi. Nah, seperti itu. Kau ambil kesempatan di sini, gimana caranya? Look to the left, di sini ada apa? Nah, di sini ada apa? Kau markingkan horizontal line this area. Oh, oke, ada supply zone yang power di sini. Kau markingkan zone-nya pun besar, tapi kau analisa dengan time frame yang besar ya, jangan takut ya. Kalau takut ya open lah 0.01 aja, saldo $50, udah. Hasil nggak hasil biarkan, yang penting kau dapat pengalaman terlebih dahulu ya. Lepas tuh di sini ada resisten, anggaplah resisten become support, kau anggap di sini. Kau open buy lagi ke atas. Nah ini pun sama, ini sepatutnya dia turun terlebih dahulu. Dia turun, nah, masuk kawasan buy, mau di sini nanti lihat. Lepas tuh kau tekan buy ya. Lepas tuh kau tekan buy, tekan ya, seperti itu ya. Nah sekarang masih gold, masih sama, kita harus menunggu dulu. Tapi kalau dia masuk dalam zone sini, masuk ini 1 kali, ini yang kedua kali dia turun, mungkin di H1 1 kali, 2 kali dia masuk lagi. Alangkah baiknya kau tengok lagi ya, biar lebih sharpkan lagi entry, meskipun ini sudah benar nih, sudah benar punya zone kawasan, kau kecilkan lagi lah karena ini zonnya besar nih. Saya bantu kecilkan ya. Nah, saya bantu kecilkan nih. Karena kalau hari Jumat jarang saya trading. Saya bantu kecilkan ya. Nah, di sini dulu karena ada resisten. Di sini pun ada a lot of drop, base drop ya. Saya ukur berapa pip? 61 pip. Besar ya, 61 pip. Nah, look di sini. Look, fokus di sini. Rally, base rally, spot. Clear. Di break, clean break, drop, base drop. Di sini supply zone. Kau punya zone. Kalau mau re-entry nih, nah, saya peringatkan yang mau re-entry. Jadi yang mau re-entry itu yang sudah lepas, tak ada open posisi, tetapi gatal nih, setiap hari mesti harus ada open posisi, seperti sakau kecanduan narkoba atau apa ya. Karena ada orang yang trading sakau tuh, sehari nggak ada trade, menggigil dia, gila. Ini saya bagi buat yang menggigil-gigil nih. Ini dia punya kawasan 28 pip, taruh stop loss lah. Terserah kalian. Gimana, mau nggak nih di harga 1906?
sudah saya bantu kecilkan daripada punya zone. Kau tunggu dulu. Di sini ada spare ya, dari sekarang ini ada spare sekitar kurang lebih 89 pip. Saya taruhlah gambar kalau nggak kelihatan. Kau boleh open sell, sub entry, satu sembilan kosong enam titik 97. Kau boleh sub kan entry. OP sell sub entry 1906.97. Tapi ini tidak ada jaminan. Ya tidak ada jaminan dari saya. Ini profit 100%. Ini setup memberikan profit 100%. Saya nggak berani bilang ya. Saya nggak berani bilang 100% ini profit ya. Nggak. Karena profit dan tidaknya itu tergantung rekan-rekan ya. Tergantung rekan-rekan yang punya account. Rekan-rekan yang punya full control terhadap akunnya. Pandai-pandailah jaga akun ya, jangan sampai meninggal. Begitu price masuk sini, kau tekan sell, naik sedikit tekan sell, jaraknya pun sedikit hanya 30 pip. Begitu, saran saya begitu floating profit 50 pip sudah kau tipikan saja. Ya. Karena jika setup itu memberikan profit lebih dari 50 pip, menyentuh 50 pip, itu setup sudah bagus ya. Setup sudah bagus, menurut saya pribadi sudah bagus. Lepas itu anggaplah rezeki lebih itu bonus ya. Kau jangan entry 1 juga jika ingin seperti itu. Kau entry 0.01 ya, enggak juga. Taruh 3, kalau enggak 4 atau enggak 5 ya, tapi sesuai dengan balance-nya juga ya. Nah terus, yang saya bagi open posisi buy gimana nih? Zone open buy dari saya boleh tegak, nanti kalau dia price masuk, dia naik lagi, push naik, boleh, nggak apa-apa, nggak problem, nggak ada masalah. Cuman kamu mesti tengok di sini di H4 ya, memang lah ini permainan manipulasi gila-gila big trader ya. Gila, banyak orang tekan buy dulu di sini ya, tekan buy di sini, and then masuk ternyata ke bawah baru lepas naik tuh. Itu siapa tuh? Tuh yang kejar-kejar market apa-apaan ya. Di sini ada rally base rally ini. Kalau kau tengok rally base rally memang zonnya besar di sini ya. Kurang lebih 24 pip. Aduh, masih bilang besar. Ya kalau saya bilang 20 pip besar lah. 30 pip masih besar kalau buat saya ya. Besar nih. Karena saya ingin yang sub-sub lagi entry. Saya taruh stop loss 30 pip, kena di sini. Kena SL saya ya. Tapi saya kecilkan lagi di sini nih. Kau boleh tekan buy di sini ya, di kawasan ini, cuman mesti paham dulu ada apa di sini. Di sini ada rally base rally juga nih. Kau boleh tekan buy di sini. Kalau price masuk sini tekan buy untuk scalping ya, untuk scalping. Karena ini zone masih fresh ya. Kalau orang-orang yang imajinasinya tinggi mungkin akan melihat di sini ya, di sini akan melihat nih ya, high, low, higher high, lower low ya, higher high, price masuk kawasan sini, kau entry buy ya. Kalau orang yang berimajinasi QM ya, Quasimodo, atau orang yang trader menggunakan teknik Quasimodo, melihat time frame yang kecil untuk scalping ambil keuntungan, dia akan lihat nampak ya, high low, high high, lower low, price naik atas, and then boom terjun ke bawah. Pada saat di sini boom terjun ke bawah pun dia akan entry buy di sini, entry buy pasti ya. Ataupun nih saran saya, kalau mau ada news seperti ini ya, kalau lihat time frame kecil ya seperti ini, M30 atau M15. Ini pengalaman saya aja ya, karena saya bukan trader fundamental, saya lebih ke teknikal. Kau lihat di sini ya, semasa mau news itu ada pergerakan setengah jam sebelum news naik ke atas, terjun lagi ke bawah. 15 menit setelah news, sebelum news makin gila-gila ke bawah, naik lagi ke atas. Terus 5 menit sebelum news
naik ke atas, diam dia tiba-tiba, terus ke bawah lagi. Ya kalau kau perhatikan candlesticknya ya, lepas tuh apa yang terjadi, dia ke bawah lalu naik ke atas. Nah di sini kau lihat pertama kali melihat pergerakan pada saat dia melakukan secara tiba-tiba. Jika turun, kau siap entry turun. Jika naik, kau siap entry naik. Nih saya ajarkan cara kejar market ya. Teknik kejar market seperti itu ya. Teknik kejar market seperti itu ya. Saya ajarkan ya barusan. Nih. Nah terus DXY, ini DXY. Aduh, DXY. Masuk kawasan zone weekly juga. Yang dimana kemarin sudah saya mapping DXY ya. Sudah saya mapping masuk kawasan zone entry buy di weekly. Nah, masuk nih. Touch RBS, rally base rally, cuman ini ada kemungkinan dia turun lagi ke bawah ya. Karena the most ini apa namanya? Demand yang terendahnya di sini. Demand yang terendahnya di sini DXY ini. Ya. Mau tahu nggak kemarin gimana saya tahunya tuh kok US dollar dia turun. Ini capture aja ya, capture nih. Kayaknya capture bisa rekan-rekan capture ya. Ini sudah saya garis rectangle juga. Nah ya, capture aja. Terus lihat video belajar forex dari nol. Udah, ini capture. Nanti ketemu jawabannya ya. Saya nggak melihat daripada fundamental, tapi saya lihat daripada teknikalnya. Saya lihat ada pola-pola. Oh, pola-polanya gini. Ya udah saya infokan. Meskipun agak telat, mohon maaf ya. Karena sekarang ada news GBP ya. Ini yang nggak bisa nyari DXY market gimana nih? Kau tekan market, ya tekan market di sini. Kau apa namanya? Show all. Klik show all, klik DXY. Ada nih. Exness ada. US 30 pun ada, US 30 ada, Dow Jones, ini Dow Jones, ini US Dollar Index ya. Meskipun sudah saya balas di kolom komentar nih, saya ada di market saya nih. Pilih market watch-nya ada, tapi kalau yang nggak ada ya tanya brokernya itu kenapa ya. Sekarang saya akan masuk ke GBP terlebih dahulu. Kita lihat, semoga ada setup ya, saya bagikan. Karena kalau lihat daripada GBP yang major pair yang sudah saya mapping sebelumnya, ini tak akan nampak ya. Waiting for update. Ini pun sama waiting for update, karena saya beda account, yang itu account standar, kalau yang ini saya pakai yang zero ya, zero spread. Jadi saya pilih default aja, saya lukis ulang, gak apa-apa lah. Kau lihat ini time frame export, di sini ada resisten, kau makinkan resisten. Ini supply zone. Nah, di sini ada apa? Naik secara tiba-tiba, kau makinkan juga. Ini bukan ngasal ya, memang cepat saya seperti ini, sudah biasa lukis. Kalau rekan-rekan sudah biasa mapping pun pasti akan cepat lah menganalisanya. Dan tidak semua zone itu dimakinkan. Yang tengah-tengah sini enggak usah. Nah, sekarang zone-nya sudah jelas. Entry here, sepindas aja udah. Entry here, entry here. Entry here, tapi ini directionnya kuat nih. Mau lebih selamat lagi, saya kecilkan time frame ya kalau mau lebih selamat lagi, tapi kayaknya nggak akan turun dia sih. Nggak akan turun sampai bawah juga. Tapi nggak tahu juga lah. Ya udah segini aja udahlah. Dah. Nih kau lihat di sini kosong ya. Kosong, tak ada apapun. Ini tadi udah di sini, jangan digeser-geser lagi. Kalau yang mau scalping nih, boleh kawasan kawasan. Nah, di sini kawasan. Boleh entry scalping. Berapa pip di sini scalping, tapi dah
Kalau entry di sini pun dia mungkin naik, pacak dia naik ke atas nih, fly. Jadi yang safe itu di sini, entry safe itu di sini. Tapi ingat, jangan dia sebatang naik kau entry sell. Jangan dia turun sebatang ke sini kau entry buy, jangan ya. Ini untuk pair GBP dan ini GBP USD ya. Jangan hanya GBP USD kau kau markingkan, kau zone-zonenya, tetapi kau lihat juga daripada pair-pair lainnya. GBP masih GBP terus, GBP Jepang Yen kau lihat juga ada nggak setup GBP Jepang Yen. Kalau yang trader SNR, taruh di sini ya, ini buat yang trader SNR ya, taruh resisten, taruh area support, kau taruh area resisten dan support itu area terendah dan tertinggi, artinya harga yang tertinggi kau markingkan horizon dan terendah kau markingkan horizon juga. Lepas itu kau trader SND ya buat area supply dan area demand ya. Pasti membuat supply and demand trader SND. Ini area default ya, belum dikecilkan. Kau lihat di sini ada apa? Saya zoom. Aduh, tak apalah. Ini saya kecilkan. Saya kasih sub entry ya, tapi resiko tak akan kena ya. Resiko tak akan kena jika sangat-sangat sub entry ya. Kalau default ya sering terkena entry ya, cuman gitu. Stop lossnya besar. Resisten, dia fly. Oke. H1, H4, make sure. Enggak lah. Udah pas di sini. Ada dua zone entry buy untuk GBP Jepang Yen. Saya kasih yang selamat-selamat aja, karena dia tak mungkin langsung boost naik ke atas juga. News sekarang itu. Oh enggak masuk. Udah di sini aja udah. Ini saya bagi ya, ini. Cuman tak akan saya klaim akan memberikan profit 100%, tak akan ya. La ilaha illallah. Udah lagi nih, sudah. Kurang rapih. Ini kalau nggak rapi itu agak bingung. Kalau mau entry itu suka langsung tekan-tekan padahal belum masuk zone, benar-benar dia punya zone ya. Kalau tak rapi itu resikonya. Nah, udah rapi. Kau ukur berapa pips? 21 pip, besar lah. Astagfirullahaladzim, besar. Selalu pengen yang kecil saya ya. Manusiawi, nggak apa-apa. Saya pengennya lihat John itu yang 10 pip, 5 pip ya. Ini 16 pip, oke, sudah nice lah 16 pip. Ini 21 pip, besar lah. Udah nice lah. Ini saya bagi setup. Nggak usah saya terus juga entry here, entry buy. Ya, kau jaga money management yang betul-betul ya. Ini sudah saya bagi mappingnya, tapi nggak akan saya klaim, disclaimer ya. Untuk GBP sekarang newsnya impactnya besar, enggak, kayaknya enggak sih, enggak besar. Paham ya? Sebentar GBP
Oke, 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 udahlah. Nah, udahlah segini dulu aja. Untuk XAU, yang ini kosong mana? Oh, yang ini ya. Untuk XAU, kau boleh entry sell di sini 906.97 ya. Kalau dia naik, kau tekan sell langsung. Ingat, floating profit 50 pip, udah close aja ya. Karena hari Jumat juga, hari Jumat jangan trade, Senin jangan trade, Selasa sampai Kamis aja udah cukup ya untuk trading itu. Buat yang sakau-sakau entry itu, sakau-sakau setiap hari tak ada entry menggigil, boleh di entry di sini ya.